Pas gue sama istri gue lagi antre buat urus perceraian di kantor urusan sipil, tiba-tiba ada barisan teks buram melayang di depan mata gue kayak Fata Morgana yang nge-glitch. Peringatan drama tingkat tinggi bakal dimulai. Dia bentar lagi masuk ke arch penyesalan kejar mantan istri yang legendaris itu. Siapin popcorn kalian. Lagi nungguin si suami sampah nolak buat tanda tangan surat cerai. Terus dia bakal berlutut sambil nangis kejer, mohon ampunan dari si female lead. Siksa dia sampai mampus. Dia pasti nggak bakal tanda tangan. Harusnya dia udah sadar kenyataan sekarang kan. Dia mestinya udah tahu kebenarannya. Serafina difitnah sama cinta pertama manipulatifnya itu. Melihat barisan teks yang melayang itu, gue cuman senyum tipis, nundukin kepala, dan langsung tanda tangan surat cerai itu tanpa ragu. Semua ini terjadi karena gue masuk ke dalam novel roman kuno, penuh penderitaan yang klise banget. Spesifiknya sebuah cerita melodrama liar yang penuh drama nggak ngotak. Bergenre tragedi berjudul konglomerat kejam dan istrinya yang polos. Dan apesnya, gue malah jadi karakter utama si CEO sampah Caspian Fans yang dingin, kejam, egois buta, dan posesif gila yang akhirnya dapet set ending pas lagi berjuang mati-matian ngejar mantan istrinya balik. Nah sekarang gue lagi duduk di kantor urusan sipil, siap buat coretin tanda tangan gue di surat cerai. Cewek cantik di sebelah gue ini secara hukum masih jadi istri gue, tapi bentar lagi hubungan kami bakal kelar. Di plot aslinya Caspian Fans udah nikah selama 3 tahun tanpa pernah bener-bener ngejalanin kewajibannya sebagai suami. Dia dingin banget ke Serafina Locke, mempermalukan dia, salah paham, terus bahkan bikin dia keguguran, bener-bener cowok sampah kualitas premium. Tapi anehnya di novel dibilang kalau Caspian Fans sebenarnya cinta mati sama dia. Itu semua cuma karena dia kemakan hasutan si cewek manipulatif bermuka dua. Bianca Frost ditambah panas karena hubungan ambigu antara Serafina dan Declan Thorne yang bikin dia jadi gila dan ekstrem banget. Ceritanya ngejelasin secara detail banget gimana si mantan istri tersiksa sampai hampir hancur karena penderitaan luar biasa. Si female lead nahan semua rasa sakit itu sampai akhirnya si male lead sadar dan mulai masuk ke jalur penyesalan kejar mantan istrinya. Di akhir cerita kakinya dipatahin, dia bangkrut dan hampir mati. Tapi si female lead tetap nggak mau maafin dia, bikin hidupnya kayak di neraka. Pas gue lagi mikirin hal ini, makin banyak teks tengah transparan bermunculan ngalangin pandangan gue. Awas bahaya, siap-siap kena bantai. Caspian, lu anjing banget, sadar woy. Lihat apa yang udah Serafina korbanin buat lu. Kalau lu tanda tangan, gak ada jalan pulang lagi. Taruhan deh. Dia pasti bakal robek surat cerainya terus teriak, gue gak setuju. I langsung sadar kalau ini adalah bullet comment dari penonton di dimensi lain yang lagi nonton hidup gue kayak drama TV. Mereka lagi nungguin banget momen gue menderita, nyesel, dan masuk ke jalur kejar mantan istri yang menyiksa jiwa. Gue ngeliat kata-kata itu sambil tersenyum sinis. Emangnya peduli amat sama urusan kejar mantan istri segala? Gue kan bukan Caspian Fans yang asli. Kenapa juga gue harus nanggung akibat dari kekacauan yang dia buat? Kaki dipatahin, bangkrut, terus berlutut mohon ampun. Bercanda lu ya? Bukannya hidup bebas jauh lebih nikmat? Keinginan kuat buat bertahan hidup langsung membara dari dalam diri gue. Gue pengen cabut dari plot sialan ini, detik ini juga. Si petugas ngegeser surat cerai ke depan gue, nunjukin bagian mana aja yang harus gue tanda tanganin. Serafina Locke bahkan nggak ngelihat ke arah gue sama sekali. Dia cuma nunduk, tatapannya bener-bener kosong, natap meja dengan hampa. Dia langsung tanda tanganin namanya dengan cepat di kertas itu. Goresan penanya tajam dan tegas, kayak orang yang lagi buru-buru nyelamatin diri. Ada pulpen tergeletak di samping tangan gue. Gue ambil pulpen itu. Komentar peluru masih terus membanjiri pandangan gue. Ekspresinya dingin banget. Dia pasti cuma acting doang tuh. Ledakannya bentar lagi dateng nih. Kamera udah siap.
Ayo, kita rekam momen puncaknya. Gue bahkan males banget cuma buat muter bola mata. Gue langsung tempelin pulpennya, ujung penanya meluncur mulus di atas kertas. Lancar banget. Gue tulis nama Caspian Fans dengan cepat, tegas, dan tanpa ragu sedikit pun. Tangan gue bahkan gak gemeter sama sekali. Selesai nulis, gue taruh pulpennya terus ngegeser dokumen itu balik ke petugas. Suara gue terdengar tenang tapi lega banget. Selesai, seluruh aula besar itu tiba-tiba langsung sunyi senyap. Cuma suara dengungan ASI yang kedengeran. Petugasnya kelihatan kaget, ngeliatin kertas itu, terus natap gue, lalu beralih natap Serafina Locke. Mungkin mereka belum pernah lihat ada orang yang cerai secepat dan setegas ini. Apalagi orang itu terkenal bucin setengah mati sama istrinya kayak CEO Fans. Serafina Locke juga udah selesai tanda tangan. Dia ngangkat kepalanya, matanya yang tadinya kosong akhirnya natap muka gue. Tatapan itu bukan lagi tatapan hampa kayak sebelumnya. Kayaknya ada emosi lain di situ. Syok, bingung, bener-bener gak percaya. Di saat itu juga, komentar peluru di kepala gue langsung meledak. Dia tanda tangan. Cuy, dia beneran tanda tangan dong. Skenarionya salah nih. Sutradara, ini ada apa sih? Mana chemistry tarik ulurnya? Mana momen penyesalan yang bikin heboh itu? Mana arc kejar mantan istrinya? Ini salah woi, bukan ini yang mau gue tonton. Balikin duit gue. Si petugas langsung memproses dokumennya dengan cepat. Gercep banget kerjanya. 2 buku merah diserahin ke kami, itu adalah akta cerai. Sekarang gue resmi jadi cowok jomblo, bebas hambatan. Gue berdiri, merenggangkan punggung dengan perasaan lega luar biasa. Pas, gue ngelirik ke samping. Gue lihat Serafina Locke masih duduk di tempatnya, kepalanya nunduk, natap tajam ke arah buku di tangannya, seolah-olah lagi ngelihat besi panas yang membara. Gue gak sudi ngelirik dia lagi. Gue langsung balik badan dan pergi dengan langkah lebar. Jalan gue cepet banget. Gue cuma pengen teleportasi keluar dari tempat ini sekarang juga. Kolom komentar langsung ngamuk parah. Dia beneran pergi dong. Jalan lurus ke depan tanpa menengok ke belakang sama sekali. Terus gimana cara dia kejar mantan istrinya nanti? Mana arch penyesalannya? Penulis skenarionya mana nih? Keluar lu, kita perlu ngobrol bentar. Caspian Fans, balik badan sekarang juga terus berlutut minta maaf sama istri lu. Bentar, kenapa gaya jalannya girang banget kayak gitu? Gua melangkah keluar dari gerbang kantor. Urusan sipil. Cahaya matahari di luar silau banget. Jalanan rame lancar dan udaranya kerasa jauh lebih segar. Sopir gue langsung buru-buru merapat. Sebuah sedan hitam mewah berhenti pas di pinggir trotoar. Gue buka pintunya terus langsung merosot ke kursi kulit asli yang empuk banget. Sambil nyandar di sandaran kepala, gue merem. Kepala gue masih agak pusing, tapi beban berat di dada gue akhirnya keangkat juga. Rasanya rileks banget, belum pernah ngerasa seplong ini sebelumnya. Mobil pun jalan, langsung masuk ke tengah kemacetan jalanan, ninggalin kantor urusan sipil jauh di belakang. Di saat itulah HP gue tiba-tiba bergetar pas gue ambil buat ngecek satu nama yang familiar banget muncul di layar Bianca Frost. Ah bener banget, si White Moonlight alias cinta pertama idaman di novel aslinya. Dia ini tipe cewek manipulatif alias Black Lotus sejati yang udah ngefitnah Serafina Locke. Gara-gara dia, Caspian Fans yang asli salah paham parah sampai bikin Serafina keguguran. Dialah sumber bencana dari drama tragis kejar mantan istri yang harusnya terjadi. Kolom komentar langsung rusuh lagi. Nah, kan dia dateng, akhirnya muncul juga. Si White Moonlight nelpon tuh pasti mau sok-sokan nenangin si suami ampas. Caspian si cowok brengsek pasti bakal langsung lari ke dia buat curhat, kowok ampas. Ketemuan lagi sama cinta lamanya. Ih, najis banget. Tolong selamatin Serafina kita dong. Ngelihat nama itu terpampang di layar, gue cuma ngerasa mual setengah mati. Tanpa basa-basi, gue langsung matiin teleponnya. Terus jari gue geser layar, nyeret namanya langsung ke tempat pembuangan alias daftar blokir. Seketika, dunia langsung terasa tenang.
Penonton di kolom komentar kayaknya mau kena serangan jantung berjamaah. Dia matiin teleponnya, terus diblokir. Ini ada apa sih? Ini mah nggak sesuai skrip sama sekali. Caspian fans, lu udah sadar? Jangan-jangan dia udah tahu semuanya? Apa dia tahu kalau Bianca Frost yang ngefitnah Serafina? Terus kalau tahu kenapa? Udah telat, dasar cowok. Pas sopir ngelihat gua lewat kaca spion tengah. Tuan fans, apa itu telepon dari Nona Frost? Mulai sekarang jangan pernah sebut nama itu lagi. Kata gua dingin. Suara gua nggak keras tapi cukup dingin. Buat bikin sopir itu langsung mingkem seketika. HP gua bergetar lagi. Kali ini dari asisten gua. Gua angkat. Tuan fans, apa prosesnya udah selesai? Suara asisten gua terdengar hati-hati banget. Kayak lagi nyoba mancing informasi. Udah selesai. Jawab gua santai. Lalu mengenai non-analog, apa ada yang perlu kita atur seperti kompensasi atau semacam bantuan finansial? 1 sen pun enggak, gue langsung potong ucapannya. Ikuti perjanjian pranikah aja. Gue masih inget kalau Serafina sebelumnya udah tanda tangan perjanjian buat pergi tanpa bawa apa-apa sama sekali. Semua gara-gara waktu itu, Bianca Frost nyebarin rumor kalau Serafina hamil anak cowok lain. Dan akhirnya karakter utama di novels ini yang sekarang adalah gua. Gak cuma maksa dia buat gugurin kandungan, tapi juga ngusir dia dari rumah tanpa ngasih sepeser pun aset. Suruh orang beresin semua barang-barangnya dan buang keluar dari kediaman fans. Jangan sampai ada yang ketuker. Kalau lu nggak sengaja ngasih barang tambahan, pastikan lu ambil lagi. Asisten di seberang telepon kedengeran, langsung tersedak ludahnya sendiri. Baik, Tuan fans. Lalu Tuan fans, gimana Anda mau nanganin masalah dengan kakek? Bagaimanapun juga beliau selalu sayang banget sama Nona Locke. Tuan besar yang dimaksud adalah Tuan besar fans, ayah dari pemilik asli tubuh ini. Di dalam cerita, di novel, dia baik banget sama Serafina, sayang banget anaknya ampas. Nanti gara-gara murka, sang ayah sendiri yang bakal ngusir Caspian dari rumah tanpa ngasih duit sepeser pun. Biar gua yang urus itu sendiri, jawab gua tegas. Sekarang, balik ke kantor, kasih tahu semua kepala departemen, rapat dalam waktu 1 jam. Gua mau lihat laporan keuangan terbaru dan perkembangan semua proyek yang lagi jalan. Siapapun yang gak datang tepat waktu atau gak kelihatan batang hidungnya dalam waktu setengah jam bisa langsung nulis surat resign mereka sendiri. Baik, Tuan fans, saya akan segera mengaturnya. Jawab asisten itu cepat-cepat. Suaranya kedengeran, tegang banget sebelum buru-buru nutup telepon. Komentar-komentar yang melayang di kepala gua, gerak cepet banget sampai bikin pusing. Ini yang kalian sebut perceraian? Kagak, ini mah pemutusan hubungan total. Dingin banget, nggak ada penyesalan sama sekali pas mutusin hubungan. 3 tahun masa muda, Serafina bener-bener sia-sia dikasih ke cowok brengsek. Dan Bianca Frost langsung diblokir dan ditendang. Balik lagi jadi orang asing. Setan apa sih yang ngerasukin Caspian fans? Dia tiba-tiba sadar, terus fokus ke karir dan nyari duit. Plot drama kejar, mantan istri bener-bener dihancurin, berkeping-keping pakai tangannya sendiri. Gua pun sampai di kantor. Begitu gua buka pintu ruangan kerja, sesosok bayangan langsung nerobos ke arah gua, ngebawa bau parfum yang menyengat banget. Ternyata itu Bianca Frost. Matanya merah kayak habis nangis sesenggukan. Suaranya terdengar manja dan serak. Caspian, kenapa kamu blokir nomor aku? Aku salah apa? Gua langsung miringin badan ke samping, ngebiarin dia meluk angin kosong. Dia hampir aja nyungsep ke lantai. Caspian, dia nengok, mukanya kelihatan sedih banget, sekaligus shock. Gua nggak peduli, gua lewatin dia gitu aja, terus duduk di balik meja kerja. Suara gua dingin banget. Boleh tahu siapa yang izinin lu masuk ke sini? Aku denger dari asisten kamu kalau kamu baru aja cerai. Aku khawatir sama kamu, makanya aku ke sini. Dia ngelangkah mendekat, keluar, potong gua dingin, apa, Bianca Frost langsung mematung. Gua bilang, angkat kaki dari ruangan gua sekarang juga. Gua nunjuk langsung ke arah pintu. Mulai hari ini, lu nggak boleh ngelangkah
setengah kaki pun ke dalam ruangan ini. Mukanya yang tadinya pucat langsung berubah jadi merah padam. Caspian, kok kamu tega banget sih? Gue langsung nekan tombol intercom buat manggil satpam. Komentar di kepala gue bener-bener heboh parah. Oh Tuhan, dia ngadepin si White Moonlight juga gak kalah kejam. Kena mental tuh. Muka Bianca langsung pucat pasi sekarang. Puas banget ngelihatnya. Apa Caspian udah gila ya? Kenapa dia ngusir semua orang? Satpam langsung datang dengan cepat. Tuan fans mereka membungkuk. Apa kami perlu mengawal Nona Frost keluar? Dia nggak boleh lagi diizinin masuk ke area perusahaan tanpa perintah langsung dari gua, kata gua dingin. Gua nunduk lanjut meriksa dokumen-dokumen. Nggak sudi ngelihat ke arah Bianca Frost lagi. Para satpam ngelihat ke arah dia. Nona Frost, silakan keluar. Caspian, brengsek kamu. Aku nggak bakal pernah maafin kamu. Bianca Frost ngejerit pas dia setengah didorong, setengah diseret keluar sama satpam. Ruangan kantor langsung tenang seketika. Komentar di kepala gua terus berdatangan kayak badai. Dia beneran ngusir si White Moonlight dong. Dari tokoh utama cewek langsung jadi pemeran figuran dalam sekejap. Plot ceritanya bener-bener hancur total. Gua udah nggak paham lagi. Tapi jujur ini malah seru banget. Puas banget rasanya. Dia nggak nengok ke belakang lagi. Kayaknya otaknya beneran udah diganti baru. Gua nggak peduli sama tulisan-tulisan yang melayang di kepala gua. Di saat itu, kepala pelayan nelpon. Katanya ayah mau gua segera pulang ke rumah. Gua pun langsung pergi ke rumah lama keluarga fans. Begitu gua masuk lewat pintu, gua langsung lihat bokap gua, tuan besar fans, lagi duduk di sofa dengan muka yang gelap banget kayak mau badai. Yang bikin kaget, Serafina Locke ternyata juga ada di sana. Dia lagi berdiri di tengah ruang tamu dengan koper terbuka di dekat kakinya sambil membungkuk buat merapikan beberapa pakaian yang udah dilipat rapi. Pas denger langkah kaki gua, dia sempat berhenti sebentar. Tapi dia nggak nengok ke belakang dan langsung lanjutin kerjaannya. Begitu tuan besar fans ngelihat gua, dia langsung ngegebrak sandaran tangan sofa. Dasar anak, kurang ajar, lu mending jelasin ini semua baik-baik. Gua pun jawab santai, kan ayah udah lihat sendiri. Berkas-berkas udah beres semua. Dia hampir selesai packing dan siap buat pergi. Tapi tiba-tiba si kakek langsung berdiri sambil ngamuk. Siapa bilang? Dia boleh pergi, dia langsung melangkah lebar-lebar menuju samping Serafina dan langsung banting kopernya sampai ketutup rapat. Serafina, biarin itu di situ. Kalau ada yang harus pergi itu bukan kamu. Tangan Serafina langsung kaku di udara. Tetua fans langsung noleh ke arah gua, saking marahnya jarinya hampir aja nyolok hidung gua. Yang harus angkat kaki dari sini tuh lu, Caspian. Keluarga. Fans nggak butuh anak, nggak punya hati kejam dan tolol kayak lu. Kolom komentar langsung meledak lagi. Gila sih, tetua keren banget. Caspian si anjing palingan bentar lagi ngompol di celana. Ini waktunya adegan berlutut sambil nangis-nangis minta ampun kan. Siksa dia sampai mampus. Tetua fans terus balik badan lagi. Nadanya langsung melembut pas nenangin Serafina. Serafina, jangan pergi. Caspian udah berubah. Kakek baru aja dapat kabar kalau dia udah ngeblokir perempuan bernama Bianca Frost itu dan melarang dia datang ke perusahaannya. Dia masih cinta sama kamu. Dadanya kembang kempis nahan amarah. Setiap kata diucapin sambil nahan geram. Pas denger ini, kelihatan ada keraguan di mata Serafina. Dia nggak habis pikir. Apa? Ya gue beneran tega mutusin hubungan sama Bianca Frost cuma demi dia. Pas ngelihat gue cuma diam aja. Tua fans mulai kesel lagi. Gue pertegas hari ini. Kalau lu beneran berani ceraiin Serafina, langsung angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Mulai detik ini, keluarga fans gak punya pewaris kayak lu. Serafina itu orang baik, tapi lu malah gak tahu diri dan terus-terusan nyakitin dia. Tanpa dia, lu bukan apa-apa. Dia melotot ke arah gua, kayak nungguin gua berlutut dan minta maaf. Nungguin gua nangis darah karena menyesal. Nungguin gua tobat kayak yang ada di skenario drama.
Gua natap dia, terus beralih ke Serafina. Dia juga lagi natap gua. Bibirnya rapat banget, tatapannya setegang tali busur yang ditarik sampai batas maksimal. Gua cuma mengangguk, suara gua santai banget. Oke, tetua fans langsung mematung. Mata Serafina agak melebar. Ada emosi aneh di matanya, tipis banget, susah ditebak, kayak kebingungan yang mendalam, atau mungkin rasa nggak percaya yang luar biasa ya. Kolom komentar langsung hening selama 1 detik sebelum akhirnya meledak parah. Hah? Dia baru aja bilang, oke, bentar. Bukannya harusnya skenarionya si kakek yang ngusir dia. Kenapa dia malah setuju begitu aja? Caspian gila. He's cooked. Dia pasti udah nggak waras. Serafina juga nggak nyangka bakal kayak gini. Plot twist macam apa ini? Dia bener-bener ngebakar. Skenario kejar-kejaran sama mantan istrinya sendiri. Tetua fans mangap, tapi nggak bisa ngomong sepatah kata pun saking shocknya. Mukanya merah padam karena ngamuk. Mata Serafina masih terus tertuju ke gua. Gua bilang apa-apa lagi. Gua langsung balik badan dan naik ke atas buat packing baju gua. Ternyata rasanya bebas itu seger banget, coy. Kolom komentar terus berjalan super cepat. Rela ngelepas semua aset keluarga fans. Ngelepas hak waris cuma demi cerai. Si bajingan ini bener-bener nekat main taruhan gede. Gua udah siap-siap mental buat drama tersiksa batin selama 3 tahun. Lu malah langsung ngasih endingnya sekarang. Author, tolong kasih ending yang lebih masuk akal dong. Pas gua mau masuk kamar, Serafina tiba-tiba cemberut dan ngalangin jalan gua. Suaranya dingin banget. Caspian, yang harusnya pergi itu gua. Tapi sebelum pergi, gua mau pertegas satu hal. Anak yang dulu itu anak lu, bukan anak Declan. Gua nggak pernah selingkuh di belakang lu. Dan stop mainin trik, tarik ulur murahan kayak gini. Gua nggak bakal pernah balik lagi sama lu. Gua nyenderin tangan gua ke kusen pintu, menyipitkan mata, lalu tersenyum. Dengan senang hati gue bakal anter lu sejauh mungkin. Semua yang baru aja lu omongin itu justru hal yang selama ini gue doain. Tapi sini gue kasih tahu satu hal. Ntar malam ada pesta kantor. Jangan dateng. Tolong banget bantuin gue kali ini aja. Jangan sampai gue ngelihat muka lu di sana. Serafina langsung cemberut. Matanya memancarkan rasa kesal. Gua nunduk, muter-muterin jari gua dengan santai, lalu nambahin dengan cuek. Kalau lu gak dateng ntar malam, Declan Thorne juga gak bakal dateng. Gua juga gak bakal ngebiarin Bianca Frost mendekat ke tempat itu. Semuanya bakal aman. Ending yang indah tanpa ada yang terluka. Makanya gua mohon banget sama lu, jangan pernah dateng. Serafina kelihatan cengok, kayak nggak paham sama maksud terselubung dari omongan gue. Ya jelas lah, cuman gue yang paham karena gue udah baca novel aslinya. Pesta ntar malam itu adalah tempat dimana semuanya bakal kacau balau. Pemeran utama pria bakal ngelihat Serafina dan Declan datang barengan. Terus saking ngamuknya dia langsung nyium Bianca di tempat, bikin konflik antara pemeran utama langsung pecah. Terus dia bakal nonjok Declan, bikin Serafina bener-bener kecewa, berat sama dia. Akhirnya bokapnya pemeran utama bakal ngumumin ke publik kalau hak warisnya dicabut, diusir dari rumah, dan dimulailah hari-hari penuh penderitaan demi ngejar-kejaran sama istrinya lagi. Nah, kalau sekarang gue bisa ngecegah Serafina datang ke pesta itu, semua drama ini gak bakal kejadian. Semua orang bisa pisah baik-baik dengan damai jalan masing-masing. Tapi kalau mereka nekat datang, ya jangan salahin gue kalau gue nggak bakal main halus lagi. Bukan cuma karena gue udah tahu jalan ceritanya, tapi gue juga udah pegang bukti-bukti krusial dari media. Kebebasan itu emang paling mantap. Ngapain juga gue repot-repot mainin drama cinta dan benci yang bikin pusing bareng orang-orang ini. Bikin bosen setengah mati, tahu gak? Gak perlu ngejar siapa-siapa, gak perlu berlutut sama siapapun, gak bakal disetir sama alur cerita. Gua punya waktu gua sendiri, ruang gua sendiri, dan masa depan gua sendiri. Kejar istri apaan? Penderitaan batin apaan? Gua cuma mau cari duit. Gua mau kerja. Gua mau hidup bebas tanpa beban. Kalian semua,
please, jangan ganggu gua lagi. Tapi pas banget di momen itu Serafina mendongak. Natap gua dengan pandangan yang beda banget dari biasanya. Dia bilang dengan keras kepala, gua harus pergi. Hak apa yang lu punya buat ngelarang gua? Sebelum gua sempet ngerespon, kolom komentar langsung meledak kayak kembang api. Kak Serafina keren banget. Masuk era pemberontakan nih. Suka banget. Mantan suami ngelarang pergi, dia malah langsung berangkat, ya. Caspian lawan Declan. Siapa yang bakal menang nih? Ntar malam pasti bakal jadi perang besar. Siap-siap nonton Caspian nangis-nangis sambil memohon. Bodoh amat sama alur aslinya, gua udah siap banget nonton drama ini. Gua bahkan gak sudi buat ngelihat Serafina, apalagi merhatiin tulisan-tulisan melayang di kepala gua. Gua cuma menggelengkan kepala, lalu balik ke kantor. Pas gua masuk ke ruang rapat, ruangannya udah penuh banget. Ruangannya sunyi senyap. Semua orang diam-diam natap gua. Sorot mata mereka kelihatan cemas dan ketakutan. Jelas banget kalau berita perceraian gua udah kesebar ke seluruh kantor. Semua orang ngira mood gua lagi hancur banget dan gua bakal ngamuk kayak badai atau bahkan lebih parah karena dulu gue dikenal sebagai CEO gak berguna yang cuma bisa nunjuk-nunjuk dan marah-marah gak jelas. Gue langsung jalan ke kursi utama dan duduk. Tanpa buang-buang kata, gue langsung bilang, mari kita mulai. Mulai dari departemen keuangan dulu, si CFO langsung berdiri, terus mulai nyebutin deretan angka dengan cepat, pendapatan, keuntungan, pengeluaran, sampai arus kas. Dia ngomongnya cepet banget, kedengeran agak gugup. Gue cuma dengerin, tapi otak gue otomatis langsung memproses dan nganalisis semua data itu kayak insting. Soalnya di kehidupan sebelumnya gue kan emang anak finansial. Celah hukum, perhitungan yang gak jelas, sampai ketidakkonsistenan datanya. Sekali lirik doang, gue langsung bisa ngeliat semuanya dengan jelas. Setop. Gue langsung motong omongannya. Gua nunjuk ke layar proyektor. Pengeluaran pemasaran kuartal 3 ini naik 35% dibanding periode yang sama tahun lalu. Jelasin. Si CFO langsung keringat dingin. Pak Fans, itu karena kita mensponsori beberapa acara skala besar dan ngundang selebriti sebagai duta merek. Gua langsung nanya balik. Terus mana data kinerja para duta merek itu? Mana laporan evaluasinya? Mana data analisis dari acara-acara itu? Apa? Kalian nggak melacak tingkat konversi dari aktivitas pemasaran itu? Suara gua nggak keras, tapi ya setiap kata rasanya kayak palu kayu kecil yang hantem meja. Si CFO langsung keluh, nggak bisa nunjukin satu bukti pun. Nggak ada. Jadi kita cuma bakar duit sia-sia. Siapa yang nyetujuin ini mukanya langsung pucat pasi. Ini diajuin sama Nona Bianca Frost. Dan manajer umum Serafina Lok juga ngerasa sayang banget kalau ngelewatin kesempatan ini. Lagi-lagi Bianca Frost dan Serafina Lok, kolom komentar langsung meledak. Nyalain Serafina lagi. Serafina bahkan udah bukan manajer umum lagi. Caspian cuma pengen ngelempar kesalahan ke para mantan nih. Gua langsung natap dia tajam. Gua udah cerai sama Serafina Lok. Dia nggak ada hubungannya lagi sama perusahaan ini. Terus Bianca Frost, siapa dia? Sejak kapan? Orang luar punya hak buat ngatur operasional di perusahaan Fans. Ruang rapat langsung hening seketika. Semua orang nahan napas karena mereka semua tahu kalau sebelumnya gua selalu nurut buta sama setiap omongan Bianca Frost. Gue nggak peduli sama tatapan kaget mereka dan lanjut ngomong dengan dingin. Buat masalah ini, Departemen Keuangan udah gagal dalam tugas peninjauan dan pengawasan. Kepala departemen dipotong bonusnya selama 3 bulan. Gue natap si CFO, nada bicara gue nggak berat tapi tajamnya minta ampun. Lupain soal bonus akhir tahun. Ini yang pertama dan terakhir. Sekali lagi kejadian, mending kamu serahin sendiri surat pengunduran dirimu. Si CFO sempoyongan hampir nggak bisa berdiri tegak. Dia langsung ngangguk panik. Baik Pak Fans, saya akan segera menyelidiki dan minta pertanggungjawaban mereka. Bagus, gua ngangguk, terus beralih ke departemen proyek. Pembangunan proyek zona barat telat 2 bulan.
Jelasin. Manajer proyek langsung buru-buru berdiri dan mulai ngeles soal masalah pembebasan lahan sama prosedur persetujuan. Pas dengerin penjelasannya, gue terus-menerus motong omongannya, nanyain setiap lini masa yang krusial, siapa penanggung jawabnya, sampai solusi yang mereka tawarkan. Gaya gue bener-bener tegas, taktis, dan gak ada satu kata pun yang kebuang sia-sia. Suasana di ruangan yang tadinya panik langsung berubah jadi rasa hormat yang mendalam. Gak ada yang berani main-main. Gak ada juga yang berani jawab asal-asalan. Semuanya gua bantai habis-habisan sampai mandi keringat. Tapi di sisi lain, mereka bener-bener kagum dan gak bisa ngebantah argumen gua. Soalnya CEO fans yang sekarang kayak udah berubah jadi orang yang beda banget. Gak ada teriak-teriak, gak ada maki-maki. Tapi dibanding dirinya yang dulu, yang impulsif dan gak becus kerja, versi yang sekarang jauh lebih mengerikan. Sorot matanya tajam, pertanyaannya langsung nusuk ke titik paling lemah, dan setiap katanya kayak pisau yang nyayat semua kesalahan mereka. Komentar para penonton juga langsung berubah arah. Wah gila, dia beneran kerja dong. Gak bohong, auranya agak ngeri sih. Semua pertanyaannya tepat sasaran. Setiap kalimatnya bener-bener profesional banget. Ini beneran CEO bego yang kemarin. Apa cerai langsung bikin aliran darahnya lancar dan jadi jenius. Cowok kalau lagi serius kerja gini emang damage-nya gak main-main. Ya, ingat ya guys, jangan langsung pindah haluan. Dia tuh masih bajingan. Tapi dari tadi dia sama sekali gak nyebut nama Serafina. Apa dia beneran udah move on? Rapat itu berlangsung tepat 3 jam. Pas selesai, semua orang kelihatan kayak baru aja selamat dari perang brutal, punggung mereka basah kuyup sama keringat. Tapi di mata mereka gak cuman ada rasa takut, melainkan rasa kagum yang luar biasa. Gua berdiri dan ngasih pengumuman, buat semua masalah yang dibahas hari ini, gua mau rencana aksi nyata udah ada di meja gua besok siang. Gua mau lihat nama-nama penanggung jawabnya dan tenggat waktu penyelesaiannya. Kalau ada yang nggak sanggup, kita cari orang lain yang bisa. Paham? Paham, Pak fans. Jawab seisi ruangan serempak. Gua melangkah lebar keluar dari ruang rapat, nggak balik ke kantor, tapi langsung jalan ke meja asisten gua. Siapin apartemen baru buat gua persis di pusat kota. Keamanannya harus nomor 1. Privasi terjamin. Gua bakal pindah malam ini juga. Buat barang-barang di mansion lama fans, Pak. Yang penting-penting aja terus kirim ke sana. Sisanya buang. Si asisten langsung melongo kaget. Pak, fans, Bapak nggak mau balik ke villa lagi? Itu rumah keluarga fans. Bukan rumah gua nggak mau lagi tinggal bareng siapapun di rumah itu. Gua natap matanya dalam-dalam. Suara gua terdengar sangat tegas. Si asisten langsung ngangguk patuh. Baik Pak, saya laksanakan sekarang juga. Satu lagi, ganti semua kode sistem keamanan, terutama yang ada di villa, lakuin pembersihan total. Gua nggak mau ada satu orang pun yang bisa masuk ke tempat tinggal gua tanpa izin. Siapapun itu, termasuk orang tua itu, Serafina Locke dan Bianca Frost. Asisten gue nanya dengan hati-hati beneran, mereka bertiga juga Pak? Gue jawab tegas, termasuk semuanya tanpa terkecuali. Dia ngejawab serius, baik, saya mengerti. Kolom komentar langsung rame lagi. Wah, pindah rumah, beneran mau mutus hubungan nih. Dia mau mandiri sekarang, bakal ada pergerakan besar nih. Gua kira dari kemarin lagi baca novel sedih, penuh penderitaan, kok sekarang malah kerasa kayak plot balas dendam yang memuaskan banget ya. Setelah semuanya beres diatur, gua balik ke ruang kerja CEO. Ruangan yang gede banget itu kerasa sepi. Sinar matahari sore nembus jendela besar dari lantai hingga langit-langit, bikin debu-debu yang berterbangan kelihatan berkilau keemasan. Gua jalan ke dekat jendela, natap ke bawah ke arah jalanan yang padat sama kendaraan. Dari sudut pandang penonton, komentar-komentar masih terus bermunculan. Dia lagi ngeliatin apa sih? Sok-sokan bertingkah puitis deh. Jangan-jangan dia nyesel karena udah lepasin Serafina. Lihat aja bentar lagi dia pasti bakal telepon si Serafina. Trick kick,
trik klasik pura-pura jual mahal. Ngelihat kata-kata itu, gue cuma ketawa kecil sambil ngegeleng-geleng kepala. Sekumpulan manusia biasa yang kurang kerjaan di dunia nyata, terus melarikan diri ke dunia fiksi cuma buat nyari pengakuan eksistensi. Satu kata buat mereka idiot. Gua megang flash disk yang baru aja dikasih asisten gua. Terus ngambil ponsel, nyari kontak seseorang, lalu nelpon. Pengacara Li, ucap gua dengan tenang, tolong bantu gua buat dana perwalian pribadi. Transfer semua aset atas nama gua, mulai dari properti, saham, investasi, kecuali saham gua di perusahaan fans, semuanya masukin ke dalam dana perwalian itu. Pengelolaannya harus independen dan terpisah sepenuhnya dari keluarga fans. Penerima manfaatnya cuman gua seorang. Seberang telepon sempat hening selama beberapa detik sebelum suara serius pengacara Lee terdengar. Nah, baik. Saya mengerti, Pak Fans. Semua risiko hukum biar gue yang urus. Dokumennya bakal dikirim sebelum jam 10 pagi besok. Gua langsung matiin teleponnya. Sinar senja terakhir akhirnya tenggelam di balik gedung-gedung pencakar langit. Kayak lautan bintang berkilauan yang nelan langit. Gua berdiri di sana mandangin cahaya itu. Di pandangan gua, kolom komentar penonton tiba-tiba berhenti sejenak. Gila, dia ngamanin semua asetnya ke trust fund pribadi. Terus dia sendiri yang jadi penerima manfaatnya. Mau main segede ini? Apa dia beneran berencana hidup jomblo sampai mati? Apa Serafina tahu kalau dia baru aja ngunci semua duitnya? Wah, gagal total deh jalur penyesalan ngejar mantan istri. Di pesta makan malam, lampu gantung kristal menyala terang benderang. Suara obrolan orang-orang berisik banget, rame parah. Gua berdiri di pojokan sambil megang segelas sampahnya. Tatapan dingin gua menyapu seluruh ruangan. Bener aja, Serafina Locke udah dateng. Di sebelahnya ada sahabat cowoknya si Declan Thorne. Mereka berdua berdiri deket banget, asyik ngobrol sambil ketawa-tawa. Declan senyum sok paten, sedangkan ekspresi Serafina kelihatan biasa aja dan nggak ngehindar. Di sudut lain, si Bianca Frost juga ikutan hadir. Dia caper kesana kemari kayak sosialita, berlagak kayak nyonya rumah di pesta itu, tapi matanya bolak-balik ngelirik ke arah gua. Tatapannya itu jelas banget pengen ngegoda. Kolom komentar langsung meledak. Semua karakter utama udah kumpul, pembantaian bakal dimulai nih. Si anjing Declan senyum kegirangan kayak abis nyolong daging. Serafina kelihatan bingung. Si Bianca masih belum nyerah juga, tebel muka banget deh. Tapi kenapa CEO fans malah mojok doang sih? Maju dong, hajar. Gua taruhan 5 menit lagi, CEO fans bakal ngamuk. Siap-siap nonton, dia baku hantam sama Declan. Dan bener aja, Declan ngeliat gua. Dia nyengir sinis, langsung ngerangkul pinggang Serafina, terus nuntun dia langsung ke arah gua. Serafina kelihatan agak kaku, tapi anehnya nggak nepis tangan Declan. Mereka pun berhenti tepat di depan gua. Declan ngangkat gelasnya sok akrab. Pak Fans, denger-denger hari ini ada kabar besar ya. Selamat atas kebebasan Anda. Dia sengaja ngelirik ke arah Serafina. Aku dan Serafina juga ikut seneng buat kamu. Serafina nggak ngomong apa-apa. Dia cuma nahan bibir sambil natap gua dengan tatapan yang rumit. Kolom komentar langsung rusuh. Si anjing Declan jelas-jelas lagi mancing emosi. CEO fans bantai kai. Kasian banget si Serafina cuma dijadiin tameng. Tapi kok muka CEO fans dingin banget ya? Apa dia lagi nahan amarah biar nggak meledak? Di sesaat itu juga Bianca Frost tiba-tiba muncul. Dia nyempil di antara mereka dan gua, masang muka melas yang dibuat-buat. Pak Thorne, Nona Locke, menurutku nggak pantas ya. Sengaja mancing emosi Pak Fans. Disakit hati banget. Declan ketawa kecil sambil ngangkat sebelah alisnya. Sakit hati. Menurutku sih bego lebih tepat, ngebuang cewek kayak Serafina dan bahkan gak nyesel sama sekali. Bianca Frost langsung pasang badan di depan gua. Seolah-olah dia mau ngelindungin gua, Pak Ton. Tolong jaga ucapan Anda. Pak Fans bukan orang yang bisa Anda hina seenaknya.
kolom komentar langsung makin liar. Dua orang ini bener-bener duo toksik parah. Declan yang nyiram bensin, Bianca yang nyalain apinya. Combo maut. Ayo, CEO fans, maki-maki dia. Hajar mereka. Ini nggak kayak dia yang biasanya. Kenapa dia belum ngamuk juga? Gua natap 3 orang di depan gua. Yang satu tukang kompor, yang satu sibuk akting. Dan yang satu lagi cuma diam mandangin sirkus ini. Gua ketawa tipis. Padahal awalnya gua cuma pengen tenang-tenang ngejalanin bisnis gua, nyari duit dan hidup bebas. Tapi karena kalian malah sengaja dateng satu-satu buat cari perkara, jangan salahin gua kalau gua lepas kendali. Gua ngambil HP gua dan ngetuk layarnya beberapa kali. Nyambungin HP gua ke layar presentasi raksasa di aula pesta. Iklan ngebosenin yang tadinya keputar tiba-tiba kepotong gambarnya. Langsung berubah jadi video rekaman rahasia. Sudut kameranya emang tersembunyi, tapi gambarnya jelas banget dan suaranya jernih parah. Di dalam video itu, Declan Thorne sama Bianca Frost lagi berduaan di dalam ruang VIP yang sepi. Kolom komentar di layar kayak langsung membeku sekejap. Ini apaan nih? Kenapa diputer di layar gede? CEO fans langsung ngeluarin jurus pamungkasnya. Adegan ini nggak ada di novel aslinya. Ada apa nih sebenarnya? Di video itu, Declan nuang wine sambil senyum licik ke Bianca. Kamu hebat juga ya. Bisa-bisanya nyuap dokter buat bilang kalau kehamilan Serafina masih di tahap awal, sengaja dibikin biar nggak. Pas sama waktu si Caspian pergi dinas luar kota, dan si bego itu percaya gitu aja. Bianca nutup mulutnya sambil cekikikan. Mampus, emang pantes. Lagian salah sendiri matanya cuma ngeliat ke si Serafina murahan itu. Aku emang pengen dia sendiri yang ngehancurin darah dagingnya terus nendang Serafina. Fakar rumah tanpa sepeser pun uang. Aku mau dia nyesel seumur hidupnya. Dan kamu juga. Dia natap Declan. Kerja kamu bagus banget hari itu. Sengaja ngajak Serafina makan malam. Ngatur semuanya dengan sempurna. Declan ngadu gelasnya sama gelas Bianca. Kerja sama yang menyenangkan. Aku cuma pengen Serafina. Si bego yang buta itu Caspian. Begitu dia kehilangan dia dan bikin marah bapaknya sendiri, keluarga fans bakal hancur cepat atau lambat. Pas saat itu tiba, Serafina nggak punya jalan keluar lagi. Dia terpaksa harus balik ke pelukan gua. Mata Bianca penuh dengan kebencian. Caspian fans harus jadi milikku. Berani-beraninya dia nyampakin aku. Tunggu aja sampai dia nggak punya apa-apa lagi dan berlutut memohon di hadapanku. Di saat itu baru lihat gimana aku bakal nyiksa dia. Video itu terus keputar. Seluruh aula pesta langsung hening seketika kayak kuburan. Semua orang matung di tempat. Natap ke arah layar lebar dengan mulut ternganga. Nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Senyum di muka Declan langsung membeku. Mukanya langsung pucat pasi kayak kertas. Ekspresi sok patennya langsung berubah jadi panik luar biasa. Dia langsung oleh natap gua dengan mata melotot kayak abis ngelihat hantu. Tubuh Bianca Frost langsung merinding dingin sekujur tubuh. Ekspresi nangis melasnya yang dibuat-buat langsung kaku seketika. Dia mangap, seluruh tubuhnya gemeteran hebat kayak daun ditiup angin. Seolah-olah tulang belakangnya abis dicabut paksa. Matanya kosong dan panik banget. Itu nggak bener. Caspian, dengerin penjelasan aku dulu. Dia mulai meracau nggak jelas. Mau lari ke depan buat matiin videonya. Tapi gue cuma ngasih dia satu tatapan dingin yang menusuk. Tatapan itu langsung bikin kakinya kaku di lantai, nggak bisa gerak. Tapi orang yang paling shock di situ adalah Serafina. Dia berdiri matung, natap kosong ke arah layar. Seluruh badannya gemeteran, gelas wine di tangannya terlepas, pecah berkeping-keping di lantai, wine merah nyiprat ke gaun putihnya. Tapi dia bahkan nggak sadar sama sekali. Dia cuma berdiri di sana dengan mata membelalak, pupil matanya bergetar hebat. Awalnya dia shock, bener-bener nggak percaya, terus berubah jadi kehampaan yang dalam banget kayak jurang. Dan akhirnya amarah yang dingin mulai membakar dirinya. Dia perlahan noleh, pelan-pelan banget natap Declan yang mukanya udah pucat pasi dan gemeteran hebat kayak mau tumbang.
Terus dia ngeliat ke arah Bianca Frost yang lagi menggigil kayak tikus kecebur got, bener-bener pucat tanpa darah. Bibir Serafina gemeteran, tapi nggak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutnya. Kolom komentar langsung meledak gila-gilaan. CEO fans barusan ngejatuhin bom nuklir, ngebalik keadaan. Hari ini bener-bener plot twist paling gila. Jadi Declan sama Bianca ternyata cuma 2 ular berbisa. Serafina, lihat deh mukanya. Nyesek banget parah. Caspian bener-bener panutan gue. Jadi alasan Caspian minta cerai, mutusin hubungan, dan ngusir Bianca itu karena dia udah tahu kebenarannya. Dia bukan cowok brengsek. Dia cuma cowok yang nahan semuanya demi rencana besar. Skenario masterpiece. Gue minta maaf karena udah sempet ngehujat Caspian sebelumnya. Sembah sujud gue buat lo. Bang, novel penuh penderitaan ini mendadak berubah jadi kisah balas dendam yang satisfying parah. Seru abis. Seluruh dunianya Serafina langsung runtuh seketika. Si anjing galak sama si cewek bermuka 2 langsung berubah pucat. Kebanyakan informasi nih. Otak gue sampai ngebul. Kasih gue waktu bentar buat mencerna ini. Videonya akhirnya selesai diputar. Layar langsung jadi hitam. Aula perjamuan bener-bener sunyi senyap. Saking sepinya suara helaan napas semua orang bahkan kedengeran jelas. Rasanya kayak badai petir yang tiba-tiba nyamber kerumunan itu. Gak ada satu pun yang bisa ngomong. Gue naruh gelas sampahnya, gue yang sama sekali belum disentuh. Terus ngeliat ke arah Serafina yang lagi berdiri kaku kayak patung batu. Mukanya lebih pucat dari kertas. Matanya penuh kepanikan yang bercampur sama rasa sakit luar biasa. Seolah-olah jiwanya baru aja dicabut paksa. Gue mulai buka suara. Suara gue nggak keras, tapi di tengah keheningan yang mencekam itu, suaranya terdengar sangat jelas dan mengerikan. Sekarang udah lihat jelas kan? Tanya gue ke dia. Ini sahabat yang paling lo percaya. Ini cowok yang hampir lo nikahin. Gue narik sudut bibir gue, senyum sinisis yang dingin. Anak itu sebenarnya anak gue. Lo gak salah sama gue. Yang jahat sama lo itu mereka. Gue nunjuk langsung ke arah Declan dan Bianca yang mukanya udah pucat kayak mayat. Terus pandangan gue beralih ke wajah Serafina yang lemes banget. Gue bilang dengan dingin, dan lo juga sama aja. Lo udah ngelakuin banyak hal buat gue. Berkorban begitu banyak, tapi gak pernah ngomong sepatah kata pun. Lo pendam semuanya sendiri, dan nyiksa diri lo sendiri. Kenyataannya, lo juga salah. Lemah, terlalu gampang ngalah, dan jujur aja agak bikin risih. Setelah ngomong gitu, gue gak ngeliat ke siapa-siapa lagi. Gue berbalik di antara ratusan tatapan yang syok, ketakutan, dan penasaran. Di tengah ledakan komentar netizen yang heboh banget, gue dengan santai jalan ninggalin kerumunan, ninggalin aula pesta mewah yang bener-bener bikin gue muak itu. Di luar ruangan, angin malam, berembus sejuk, gue narik napas dalam-dalam. Dari arah belakang, gue bisa denger teriakan panik Declan, tangisan histeris Bianca yang kayak mau robek tenggorokannya, dan isak tangis Serafina yang tertahan. Rasa dari kebebasan akhirnya punya sedikit rasa kebenaran di dalamnya. Komentar netizen langsung menyapu kayak badai. Hari ini CEO fans, semua orang tanpa siasa. Dari dasar neraka langsung naik ke kasta tertinggi cuma modal 1 video. Sekarang semua tekanan ada di Serafina. Dia mau ngapain coba? Alur ngejar mantan istri ini langsung putar balik drastis. CEO fans, masih butuh gantungan kunci gak? Declan sama Bianca kena sanksi sosial sampai ke akar-akarnya. Puas banget gila. Caspian, balik dong. Serafina butuh lo. Besok sorenya gue nerima dokumen final transfer aset dari pengacara gue. HP gue bunyi lagi. Ternyata dari si tua bangka bokap gue. Caspian pulang lah. Papa tahu apa yang terjadi semalam. Papa udah bawa Serafina balik ke sini. Masalah kalian berdua mau baikan atau enggak itu terserah kalian. Tapi cepat pulang sekarang. Bicarakan baik-baik, terus minta maaf ke dia. Kita ini masih keluarga. Kolom komentar langsung sebanjir lagi. Bokapnya mulai bergerak nih. Buruan Gi, balik. Artinya Serafina mulai luluh tuh. See offense. Ayo gas.
Nggak usah pakai dramanya seselan segala. Langsung nikah lagi aja. Ya. Gue jawab dengan tenang. Pulang ke rumah. Rumah yang mana? Kediaman fans. Gue ketawa kecil. Bukannya kemarin papa sendiri yang ngusir aku, bahkan minta namaku dihapus dari sertifikat rumah. Di seberang telepon langsung bungkam. Komentar netizen langsung heboh lagi. Serangan balik yang mematikan. CEO fans inget tiap kata-katanya tanpa meleset. Bokap gue menghela napas, nyoba buat terdengar lembut. Itu kan cuma omongan pas lagi emosi. Kamu itu anak papa, darah daging papa sendiri. Aset keluarga fans dari dulu emang disiapin buat kamu. Gue langsung motong omongannya. Lucu banget sih Patua. Kemarin, demi menantu yang papa anggap baik, papa nunjuk-nunjuk anak kandung papa sendiri, ngatain dia nggak punya hati, nggak punya otak, dan buta. Terus papa usir dia gitu aja. Papa bilang keluarga fans nggak butuh pewaris kayak aku. Aku cuma ngulangin kata-kata papa persis tanpa dikurangi. Sekarang, baru lewat 1 malam, papa tahu kalau menantu idaman papa itu ternyata korban sesungguhnya dan anak kandung papa ternyata nggak sebodoh yang papa kira. Tiba-tiba hubungan darah kita pulih lagi dan warisannya jadi punya aku lagi. Gua ketawa sinis. Hubungan darah papa ternyata fleksibel banget ya. Dan hak waris itu gampang banget bolak-baliknya Patua. Papa tinggal ubah sesuka hati sesuai mood papa, hah? Komentar netizen langsung tepuk tangan heboh. Setiap kalimat bener-bener kayak pisau lempar. Nggak ada yang meleset. Orang-orang mulai penasaran mulutnya terbuat dari baja jenis apa sih? Muka bokapnya pasti lagi berasa ditampar keras nih. Tapi emang pantes sih. Napas bokap gue mulai kedengeran berat. Suaranya kedengeran nahan marah. Kamu itu anak papa, darah daging papa sendiri. Gue ngangguk. Aku akuin itu. Tapi justru karena itu papa kelihatan lucu banget. Sebagai seorang ayah demi ngelindungin menantu yang baru papa kenal beberapa tahun saja, papa mutusin hubungan sama anak papa sendiri tanpa mikir 2 kali. Papa ngusir anak kandung papa sendiri. Papa nggak nyari tahu dulu. Papa nggak mau denger penjelasan apapun. Papa cuma percaya apa yang pengen papa percaya. Logika papa yang berat sebelah itu benar-benar menyentuh hati. Sekarang pas kebenarannya udah kebongkar, papa pikir 1 kalimat omongan pas emosi bisa nyelesain semuanya. Bahwa hubungan darah itu lebih kental dari air. Bahwa semua aset itu punya aku. Papa mau aku pulang dan minta maaf. Air yang udah tumpah nggak bakal bisa diambil lagi sesederhana itu. Saat papa sendiri yang ngusir aku keluar dari pintu itu, aku udah bukan lagi bagian dari keluarga fans. Mau papa nganggap Serafina sebagai anak kandung atau menantu, itu urusan papa. Jangan seret aku ke dalamnya. Hidupku udah tenang banget sekarang. Netizen langsung bersorak gembira. Logika jenius nih, bos. Dia benar-benar sadar diri, bahkan lebih dingin dari sebongkah es. Orang-orang mulai mikir apa yang bakal dilakuin Serafina sekarang. Di seberang telepon Henning cukup lama. Gue bisa dengar suara napas berat bokap gue. Terus, teleponnya dipindahin ke orang lain. Ternyata Serafina, suaranya kedengeran serak dan kering. Kaspian, bisa kita bicara berdua sebentar? Netizen langsung gila-gilaan. Serafina mulai ngambil inisiatif nih. Ayo Gercep, CEO fans. Ini kesempatan emas buat baikan. Akhiri drama penyesalan ini. Ayo buruan daftar nikah lagi. Gue langsung ketawa. Tau dingin yang menggemat lewat telepon. Mau ngomongin apa? Tentang betapa kasihannya lo karena udah ditipu selama 3 tahun. Sekarang pas nama gue udah bersih, lo ngerasa menyesal, lo ngerasa canggung, lo pikir kita harus saling menghargai satu sama lain lagi, lo mau balikan lagi. Serafina, lupain aja deh. Kemarin di kantor catatan sipil, gue udah tanda tangan surat cerai, dan lo juga sama. Yang ngusir gue dari rumah itu bokap gue. Yang cuma diem dan ngebiarin itu terjadi itu lo. Padahal di dalam hati lo, gue tetep si Kaspian Fense, bodoh yang udah ngebunuh anak lo dan nyiksa lo selama 3 tahun. Lu benci banget sama gue, muak, dan pengen lari dari gue. Perasaan itu nggak salah kok, karena selama 3 tahun terakhir, orang yang jahat banget sama lu emang.
punya muka ini dan nama ini, meskipun bukan gue yang ngelakuin, gue tetap nanggung dosa itu. Makanya gue tanda tangan, makanya gue milih keluar dari keluarga fans. Gue udah bayar lunas harga yang harus dibayar. Hubungan kita resmi kelar, sekarang kebenarannya udah kebongkar. Lu ngerasa bersalah, ketipu, atau ngerasa berdosa sama gue? Nggak usah, nggak perlu. Orang yang harusnya lu mintai maaf itu cowok bernama Caspian Fans yang dulu beneran tulus cinta sama lu, tapi dia malah ditipu, disalahpahami, dan akhirnya kehilangan arah. Kowok itu kasihan banget. Tapi semua yang udah ngebuat dia tersudut sampai ke jalan buntu, sekarang dia udah nggak ada. Orang yang berdiri di depan lu saat ini nggak benci sama lu, tapi juga nggak cinta lagi. Gue cuma punya sedikit rasa tanggung jawab moral yang tersisa karena lu dulu mantan istri gue. Atau lebih tepatnya, gue cuma lagi beresin sampah yang ditinggalin sama si bodoh Caspian itu. Tugas gue kelar, kita nggak saling utang apa-apa lagi. Jadi mantan istri nggak usah bahas cinta-cintaan lagi deh. Hal kayak gitu terlalu abstrak. Nggak usah pusing mikirin siapa yang bodoh atau siapa yang ngutang ke siapa. Itu semua nggak ada gunanya. Tatap masa depan aja. Hari-hari pas lu, gua manja, status lu sebagai menantu keluarga fans, itu udah cukup buat bikin hidup lu makmur. Jangan jadiin cinta segalanya. Kadang cinta bahkan nggak lebih berharga dari semangkuk nasi anget. Kolom komentar langsung pecah. Ada yang teriak, sang filsuf fans resmi debut nih. Cinta nggak sebanding sama semangkuk nasi. Siapa sangka omongannya bakal senusuk ini? Dia beneran nggak ngejar cewek itu lagi. Skenario kejar mantan istri bener-bener hancur lebur. Serafina langsung berdiri mematung. Tatapannya yang rumit perlahan-lahan jadi kosong. Dia ngelihat gue kayak ngelihat orang asing yang sama sekali nggak dikenal. Setelah lama diem, dia nanya dengan suara lirih. Terus, apa yang kamu mau? Gue senyum tipis, santai banget. Gue cuma pengen hidup tenang tanpa ada yang ganggu. Makan 3 kali sehari, bebas. Dan jauh-jauh dari orang yang bikin pusing. Kayak lu sejauh mungkin. Tujuan hidup gue sekarang cuma mau males-malesan tanpa ada yang ngerecokin. Kolom komentar langsung heboh lagi. CEO fans resmi nolak romansa buat terakhir kalinya. Serafina fix kalah telak. Skenario penyesalan udah hangus jadi abu. Serafina nggak ngomong apa-apa lagi. Dia ngeliatin gue cukup lama. Di matanya ada rasa kaget, bingung, sisa-sisa rasa sakit yang masih nempel. Dan akhirnya sedikit rasa ikhlas. Dia mengangguk, nggak ngomong sepatah kata pun lagi. Lalu balik badan dan keluar dari ruangan. Tegas dan tanpa suara, Serafina akhirnya menyerah. Bagus deh kalau kayak gitu. Semuanya jadi damai. Netizen di kolom komentar kayaknya bisa bernapas lega. CEO fans, untung lu nggak lembek. Endingnya bener-bener unik banget. Kalau di novel penuh drama tokoh utamanya milih jalan tanpa perasaan, ini sih contoh paling top. Waktu berlalu cepet banget. 1 tahun, terus 2 tahun. Hidup gue bener-bener makmur, asli enak banget. Aset yang gue bawa dari keluarga fans nggak main-main banyaknya. Meskipun bokap gue marah besar sampai pengen mutus hubungan keluarga. Ujung-ujungnya dia tetep nggak tega buat bener-bener nyoret gue. Uang sebanyak itu udah lebih dari cukup buat gue muter modal. Gue nggak balik ke fans corp. Sebaliknya, gue pakai uang itu buat investasi. Keberuntungan sama insting gue emang lagi OP banget. Setelah beberapa proyek berjalan, duit gue malah berlipat ganda. Sekarang gue gak kekurangan apa-apa. Waktu gue bebas, pikiran gue rileks. Gue gak perlu pusing lagi mikirin cinta, gak juga terikat sama emosi yang gak penting. Dunia kerasa jauh lebih simpel, tujuan hidup gue makin jelas. Cari duit dan nikmatin hidup. Ngelakuin apa aja yang gue mau. Traveling, menyelam, main snowboard, atau cuma males-malesan di balkon sambil berjemur, baca buku, dan tidur sepuasnya. Nggak ada yang ngatur gue, nggak ada yang ganggu. Ketenangan yang hakiki. Meskipun begitu, gue tetap nggak bisa sepenuhnya menghindar dari acara konferensi industri atau gala amal tertentu.
Dan di momen-momen itu gue masih sering ketemu sama Serafina. Sekarang dia megang posisi penting di fans corp, dididik langsung sama bokap gue. Gayanya tegas, langkahnya selalu taktis. Dia bukan lagi cewek berwajah pucat dan bermata kosong kayak dulu. Sekarang dia memancarkan aura pemimpin yang kuat dan berwibawa. Pertama kali kita ketemu lagi di sebuah perjamuan, terhalang kerumunan orang, dia ngeliat gue dan ngangguk, gue pun bales ngangguk. Nggak ada yang bersuara, kami cuma saling lewat gitu aja. Pertemuan kedua pas acara pencicipan anggur, dia jalan nyamperin gue sambil megang gelas dan bilang, lama nggak ketemu. Gue angkat gelas gue, denger-denger bisnis lu lagi lancar banget belakangan ini. Dia ngejawab dengan nada santun layaknya rekan bisnis. Lumayan lah, nggak sampai kelaparan kok. Kami senyum tipis lalu pisah jalan. Pertemuan ketiga, keempat, frekuensi pertemuan kami agak bertambah. Kadang kami ngobrol singkat soal kerjaan atau kondisi pasar, nggak pernah bahas perasaan, nggak pernah lewati batas. Udah kayak temen lama atau kenalan yang udah lama nggak jumpa. Komentar netizen yang muncul di kepala gue kadang ikutan nimbrung. Ada yang bilang gue makin hari makin ganteng. Ada yang bilang Serafina sekarang memancarkan aura bos sejati. Mereka berdua kelihatan serasi banget pas berdiri barengan. Tapi yang lain bilang, gini aja udah cukup kok, semuanya baik-baik aja. Nggak perlu ada penyesalan, nggak ada yang ngungkit masa lalu, nggak ada yang bahas cinta, nggak ada yang ngajak balikan. Kami berdua secara diam-diam udah menutup. Lembaran lama itu bener-bener nutup rapat. Di kesempatan lain, pas acara gala malam, lampunya remang-remang, musiknya mengalir tenang, dan suasana tetap ramai kayak biasanya. Gue bersandar di counter bar, sambil ngeliatin Serafina, jalan nyamperin gue lagi. Kali ini dia nggak megang gelas, cuma berdiri di sana. Kami berdua ninggalin aula dan keluar menuju balkon, disambut angin malam yang sejuk. Dia bersandar di pagar pembatas, sambil memiringkan kepalanya buat natap gue. Tatapannya rumit, ada kesan menyelidiki, tapi juga ada rasa nostalgia. Terus dia ketawa kecil, Caspian. Gue balik badan buat ngeliat dia. Dia sempet ragu, kayak lagi nyari kata-kata yang pas. Kamu yang sekarang, dia terjeda sejenak lalu bilang, kamu kelihatan karismatik banget. Dia natap gue dengan pandangan tenang, tanpa ada maksud terselubung atau pengen ngetes, kayak lagi nyatain fakta objektif aja. Gue naikin sebelah alis, agak kaget. Masa sih? Gue senyum tipis. Bukan karena duit kan? Dia menggelengkan kepalanya dengan sangat serius. Itu karena aura kamu. Aura apa? Aura cuek bebek sama segalanya. Dia ngeliat ke arah lampu kota di kejauhan. Nggak terikat sama apapun, bebas, sadar penuh, dan tahu persis apa yang kamu mau dan apa yang nggak kamu mau. Dia balik natap gue. Aura itu menarik banget. Terus dia nambahin, dulu kamu nggak punya aura, kayak gitu. Gue nyengir tipis. Dulu kan seluruh hidup gue habis cuma buat peduli sama lu. Lu udah bikin gue babak belur sampai ke tulang. Dia nggak ngebantah. Dia cuma diem, nerima omongan itu sebagai pengakuan tersirat. Gue ngabisin tegukan terakhir, soda di gelas gue dan bilang lirih. Emang lebih baik kayak gini. Iya, emang beneran lebih baik. Dia mengangguk. Setelah itu, kami berdua nggak ngomong apa-apa lagi. Gue nggak nanya apakah dia baik-baik aja. Dia juga nggak nanya kabar gue atau gimana perkembangan fans corp. Nggak perlu juga. Semua orang hidup dengan tenang itu udah hasil yang paling terbaik. Kami berdiri di sana untuk beberapa saat. Angin malam mulai kerasa makin dingin nih. Kita berdua akhirnya jalan balik ke dalam aula bergantian, nembus gemerlap lampu sama suara bising orang-orang, bener-bener kayak dua aliran sungai kecil yang sempet berpapasan sebentar, terus kepisah lagi, lanjut ngalir ke arah cakrawala masing-masing. Sementara itu, rentetan komentar bullet screen di kepala gue perlahan mulai hilang di baris-baris terakhirnya. Ada yang nulis CEO fans yang tadinya hidup kayak protagonis novel angst penuh derita, malah berhasil ngubah takdirnya jadi cerita slice of life yang satisfying abis.
Ada juga yang ngirim gift bunga sambil teriak, hormat gila buat Ratu Sravina yang mandiri dan berkelas. Ending yang gak terduga tapi masuk akal banget. Yang tadinya zona penuh penderitaan, sekarang malah disulap jadi resor mewah dong. CEO fans emang OP parah, hidup kebebasan. Selamat tinggal Caspian fans, selamat tinggal Sravina Lock. Selamat tinggal juga buat cerita ini. Hidup harus terus berjalan. Mataharinya indah banget. Dan hembusan anginnya bener-bener bau kebebasan mutlak. Gue pun langsung tancap gas nyusurin jalan raya pinggir pantai. Tanpa tujuan, pokoknya jalan terus aja ke depan. Kaca mobil gue buka lebar-lebar, biarin angin laut yang seger dan dingin berembus masuk nyentuh muka gue. Rasanya bener-bener plong banget. Radio di mobil lagi muter lagu lawas. Gue pun ikut nyanyi-nyanyi kecil, gumamin liriknya pelan. Mood gue sekarang bener-bener kayak langit biru di atas sana, luas,